Assalamualaikum. Oke, sudah rada suwe tidak menggawe konten sing hubungannya ada kaitan dengan problem apa namanya ya, kesehatan lah ya, atau khususnya terkait dengan problem penyakit jantung bocor untuk rekan-rekan yang mengalami problem serupa, terutama anaknya ya. Jadi ternyata dari video yang kami upload sekian tahun yang lalu, 2 tahun mungkin ya, itu ada banyak pertanyaan masuk di YouTube terkait anak-anak yang terkait anak yang sedang mengalami problem serupa dan sedang menjalani proses pengobatan di rumah sakit Harapan Kita. Nah, jadi kita mau tanya jawab saja. Jadi apa yang teman-teman tanyakan di YouTube itu kami jawab di sini sekalian lah ya. Ada banyak pertanyaan dan sebagian sudah kami jawab di YouTube, dan mungkin untuk sebagian kita bisa ulas di sini. Untuk pertanyaan pertama, agak pilek. Pileknya bukan COVID tapi insya Allah bukan COVID, pilek, musim pilek memang. Pertanyaannya Tirtinya ini, pertanyaannya ada banyak banget nih. Ini di kolom komentar kami jawab beberapa dulu ya. Jadi di YouTube itu ada yang langsung tampil komentarnya, tapi ada juga yang kena sensor. Entah itu kebijakan YouTube, ada yang mungkin pakai akun fake atau akunnya tak ada yang menyelipkan link-link yang tidak semestinya, itu kadang-kadang kena sensor, kena filter dari YouTube. Saya kameranya ketinggian ya. Oke. Dan inilah anak kami. Baik, pakai jilbab dulu. Kami ambil dulu dari yang kena filter ini. 2 hari yang lalu ada yang ngirim pertanyaan di kolom komentar YouTube. Assalamualaikum Ibu dan Bapak, terima kasih atas sharingnya. Kebetulan saya juga sedang mengumpulkan informasi tentang RS Harapan Kita. Anak saya usia 2,5 bulan divonis jantung bocor. Ada kritik dari teman dokter, jangan pakai kata-kata vonis ya, pakai kata diagnosis saja, karena dokter itu kerjanya bukan memvonis tapi mendiagnosis. Sedangkan saya masih minim info tentang jalur pengobatan secara medis terkait penyakit jantung bocor pada bayi. Mohon doanya, semoga anak saya sehat, panjang umur, nanti dalam lindungan Allah. Semoga Allah merahmati keluarga ibu dan bapak, amin. Semoga bermanfaat kontennya. Yang kedua, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dikirim 2 bulan yang lalu. Saya juga mempunyai anak yang mengalami kondisi penyakit jantung bocor TOF yang rencana akan berobat ke Jakarta, namun sampai saat ini persiapan keuangan belum cukup dan juga kita belum tahu bagaimana caranya mengetahui infonya di sana, dan yang lainnya sampai tempat menginapnya juga belum. Saya dari Aceh, kalau bisa minta tolong nomor WA Mas biar kami bisa tahu gimana caranya, karena Mas sudah pernah ke sana. Nomor WA itu bisa dicari di Facebook saya, bisa dicari di LinkedIn, bisa dicari di banyak tempat juga, termasuk di itu yang ada di atas itu, Cangkir Kopi TV, channelnya ada juga di situ. Nomor kami ada di situ, bisa kalau mau dicatat, mau tanya-tanya silakan. Itu kalau mau tanya silakan lah, 082183537579. Nah,
Yang berikutnya dari Warmu Mahesa 4 bulan yang lalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak saya juga didiagnosis terkena TOF. Nah, betul, diagnosis. Apa ada cara lain selain dioperasi untuk menyembuhkannya? Belum tahu apa obatnya. Terima kasih. Terkait dengan cara pengobatan, itu tergantung dari masing-masing saja. Dari pihak keluarganya lebih cocok dengan pengobatan pakai metode apa. Kalau obat yang diminum, setahu kami belum ada. Tapi kalau untuk terapi komplementer lain, misal apa ya, banyak sih nama-nama terapi. Saya tidak mau menyebutkan merek satu-satu, silakan nanti bisa dicari sendiri. Beberapa ada yang menyatakan bisa sembuh dengan terapi itu. Cuma kembali lagi kepada keluarga masing-masing akan meyakini teknik pengobatan yang mana. Kalau kami waktu itu memang belum ada pilihan selain itu, sehingga kami tetap mengikhtiarkan untuk tindakan bedah seperti itu. Atau mungkin kalau ada teman yang rekan-rekan sekalian yang punya teman dokter, bisa konsultasi dengan beliau, atau terapis yang lain bisa bisa diajak diskusi dan bagaimana cara yang efektif untuk menyembuhkan anak. Nanti dulu ya. Cuma secara mendasar begini, terapi itu ada yang memang gimana ya bahasanya, kita perlu lihat kondisi anak kita dulu. Ketika kondisinya memang masih bisa menunggu dalam jangka waktu rentang cukup lama, jadi pastikan dulu diagnosisnya, satu. Yang kedua, pastikan dulu bagaimana rekomendasi dokter. Yang ketiga, pertimbangkan pilihan-pilihan terapi. Maksudnya begini, kita perlu memastikan diagnosis penyakitnya memang itu A, misal. Ayo kita ngomong jantung bocor ya, TOF. Sini. Masih dipakai yang ini ya. Kalau nonton Filipin aja gimana ya? Oke. Tos habis makan es krim ya, enak. Yuk, nonton Filipin udah mulai kok. Jadi pastikan dulu bahwa diagnosisnya memang betul TOF atau jantung bocor. Kan banyak jenisnya jantung bocor itu, nggak harus TOF, ada yang ASD dan juga VSD. Kemudian kita harus tahu dokter merekomendasikan apa. Yang berikutnya, cari referensi lain. Cari referensi yang ilmiah ya, yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi maksudnya apa? Kita bisa melakukan pertimbangan ketika sudah mendapatkan diagnosis yang pasti, dan juga kita bisa mencari referensi secara ilmiah itu. Kalau kita cari referensi secara ilmiah tidak ditemukan, sebaiknya jangan coba-coba, karena anak kita pengobatannya bukan coba-coba, karena itu penyakit yang serius. Kemudian salah satu salah satu perbedaan antara tindakan bedah operasi dengan tindakan terapi itu kan biasanya soal waktu. Jadi itu kembalikan ke kondisi anak. Ketika anak yang memang masih bisa menunggu, dalam makna masih punya banyak waktu untuk mencari alternatif lain, solusi, itu mungkin bisa Anda coba. Tapi kalau kondisi anak sudah sangat krusial, sering
sering kambuh, biru, bibirnya kebiruan, badannya kebiruan, kuku-kukunya kebiruan, itu sering, sehari bisa 3 kali, 4 kali, 5 kali, segera bawa ke rumah sakit harapan kita. Bahkan ketika kondisi spell, misal ketika kambuh spellnya itu, Anda sebaiknya langsung ke IGD, karena di IGD langsung diberikan tindakan. Kalau larinya ke poli, itu biasanya tetap langsung dirujuk ke IGD untuk diberikan tindakan secara cepat, seperti itu. Kami pernah mendapatkan rekomendasi dari pihak rumah sakit waktu itu. Rumah sakit mana tapi ya? Dia tetap di harapan kita waktu itu. Dokternya ngomong begini, kalau misal kondisinya sedang kambuh, Pak, langsung saja ke IGD karena akan langsung mendapat penanganan. Untuk itu untuk kondisi ketika anak sudah sering kambuh, itu langsung ke IGD, biasanya langsung bisa diberikan penanganan secara lebih cepat dan komprehensif seperti itu. Kalau masih rawat jalan dan mendapati kondisi anak saat diperiksa dokter di poli anak, itu biasanya langsung diberikan rekomendasi untuk langsung ke IGD, diberikan tindakan secara cepat. Seperti itu yang juga dialami oleh anak kami waktu itu. Kemudian lanjut, ini 3 hari yang lalu dari Ibu Juliani Fitri Aprilia. Tadi nggak sebut namanya ya. Selama di Jakarta tinggal di mana? Kalau sewa kos atau biaya kosnya itu berapa, rata-rata berapa? Mahal. Mahal. Untuk kos itu tergantung fasilitas, tergantung jarak, tergantung tingkat kenyamanan di situ. Kalau kos yang dekat dengan jalan raya depan, dekat dengan rumah sakit, dekat dengan pintu depan rumah sakit, itu sebulannya 3 sampai 3,5. Itu kalau bulanan. Kalau pesannya mingguan, itu biasanya di kisaran 1 juta ke atas, 1 sampai 1,5. Kalau harian itu bisa 200 ke atas. Kalau yang pakai kipas, kan itu macam-macam, ada yang pakai AC, ada yang toilet dalam, ada yang toilet di luar, ada yang cuma pakai kipas, ada yang ada TV-nya, ada yang nggak ada TV-nya, ada yang modelnya kamar-kamar kayak kos-kosan itu sederet banyak, ada yang satu rumah cuma diisi 4 kamar, 8 kamar, itu ada, tinggal pilih. Lebih baik survei dulu ke sana, jangan langsung deal. Survei itu nggak masalah kok, tanya-tanya saja di sana. Tanyanya begini, tanyanya langsung ke tempat kosnya, langsung masuk tanya, ada yang jaga nggak, ada yang punya nggak. Biasanya kalau kos-kosan itu pemiliknya di tempat itu, biasanya langsung ketemu pemiliknya. Tapi kalau enggak, itu biasanya ada yang jaga. Dan hati-hati, banyak calo itu juga jadi untung. Maksudnya ada beberapa gang di sana kan, ada beberapa gang yang beberapa gang itu juga ada yang banyak calonya. Calo itu nanti ketika kita jalan, dia langsung nyamperin, "Pak, mau nyari kos ya?" gitu biasanya. Dia saya carikan, dia langsung anterin ke tempat kos-kosan itu, biasanya begitu. Kurang lebih begitu. Harganya tergantung fasilitas, tapi yang seminggu, yang sehari 100 ada, yang sehari 150 ada yang seminggu 1 juta ada yang 900 ada. Waduh, musikan. Mohon maaf kalau ada suara dangdutan masuk, itu tetangga. Sampai mana mau? Ini pertanyaan berikutnya dari Ima Purnamasari. Di harapan kita dengan siapa? Dengan dokter siapa?
Waktu itu kami dengan dokter siapa ya, pelali biyen. Dokter Ulfa Sembiring sebelum itu maksudnya pertama dengan dokter senior waktu itu, cuma beliau pensiun kemudian diganti dengan dokter Aditya Agita Sembiring SPJP. Dokternya banyak, silakan tinggal pilih. Cuma alhamdulillah kemarin ketemu dokter Adit juga cukup familiar, baik juga, bisa beliau menjelaskan banyak hal. Kemudian dari Nita Hasanah, berapa hari di rumah sakit pasca operasi? Pasca operasi itu sebulan hampir, 2 minggu Pak ya? Takkan ya. Jadi proses operasi itu sekitar 6 jam. Proses operasi sekitar 6 jam. Sebelum operasi waktu itu sempat dirawat. Oh, ada telepon. Bentar. Lanjut. Soal berapa hari pasca operasi itu biasanya seminggu itu apa namanya ya, seminggu itu keluar dari ICU dan ruang intensif pokoknya, baru masuk ke ruang perawatan itu pokoknya setelah seminggu, biasanya begitu, atau lebih cepat tergantung kondisi anak pasca operasi, atau bisa lebih lama tergantung kondisi anak pasca operasi. Intinya itu, perkiraan adalah dari mulai awal operasi sampai keluar rumah sakit bisa sampai 2 minggu jika kondisi anak pasca operasi itu baik, maksudnya normal secara simultan. Tapi kalau ada kondisi-kondisi lain itu tergantung dari apa namanya, pihak rumah sakit akan mengizinkan untuk pulang atau tidak. Dan pasca operasi itu tidak boleh ditunggu oleh orang tuanya sama sekali. Bahkan jam besuk itu hanya jam 5 sore sampai jam 7 malam, cuma 2 jam. Setelah itu nggak boleh ditunggu. Ya bagi yang anaknya belum disapih, siap-siap untuk menerima tangisan-tangisan. Terus mana lagi? Dari Rahmat Hidayat, itu 2 bulan yang lalu pertanyaannya. Maaf mas, sebelumnya mau tanya mas, dia dioperasi berapa kali ya, dan di usia berapa bulan menjalani operasi? Terima kasih berkenan menjawab. Anak kami dioperasi 1 kali, alhamdulillah, karena ada yang 2 kali katanya. Usia berapa bulan? 2 tahun Setahun lebih, 1,5 tahun mungkin, ini nggak salah. 1,5 tahun ya, nggak salah. Terus dari Nasruddin Anas, 3 bulan yang lalu. itu nggak langsung dijawab pokoknya. Jawab lewat komentar. Assalamualaikum bang, boleh minta kontaknya? Anak saya mengalami hal yang sama dan segera akan dilakukan operasi. Terima kasih banyak. Sarung boleh. 082183537579 itu nomor kontak kami. Bisa cari di Facebook dengan nama seperti channel ini, atau di Instagram ada juga, silahkan dicari. Dari Rafa Alvaro, 3 bulan yang lalu. Ini saya baca komennya dari yang terbaru ya, dari yang baru ke yang lama, nggak apa-apa lah ya. Dari Rafa Alvaro, anak saya juga didiagnosis TOF ya, semoga segera mendapatkan penanganan dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Potter Year, 4 bulan yang lalu. Assalamualaikum, anak saya juga sakit jantung
TOF. Mau cari informasi kira-kira berapa biaya operasinya? Mahal. 200 juta. Pernah nanya ke bagian informasi. 150 ya. Nah, kalau pakai umum Ini kalau berapa? Gitu kan. Kisaran 150 juta sekali operasi. itu belum lain. Saya tanya, kalau bedanya antara umum dengan yang pakai jaminan BPJS misal, atau entahlah jaminan apa yang Anda punya, beda nggak? Katanya kalau untuk antrian nggak jauh beda, tapi kalau untuk pelayanan bedanya, pelayanannya sama, bedanya bayar sama enggak ini. Dan di Rumah Sakit Harapan kita tuh ada pelayanan eksekutif. Saya tanya, kalau eksekutif gimana? Eksekutif itu pelayanan lebih cepat, nggak pakai antri. Cuma untuk pembiayaan itu bisa sampai 3 kali lipat. Jadi kalau anak dalam pembiayaan reguler itu 150 juta, 100 sampai 150 juta untuk penanganan TOF. Kalau eksekutif ya dikali 3, hitungan dewe. Berikutnya dari Saminar Silaen, semoga cucuku juga sembuh, amin. Dari Nana Runtiko, 6 bulan yang lalu, anaknya kelihatan sehat sekali Pak, senang lihatnya saya. Semoga anak saya segera menemukan jalan sembuhnya, amin. Segera kuat kembali, amin. Kuncinya pertama itu, orang tua jangan panik. Orang tuanya harus lebih berpikir tenang, sehingga bisa memutuskan sesuatu itu juga lebih tenang, nggak panik ketika di sana, ketika ada masalah, ada macam-macam problem lah, ya kita nggak tahu, dan pasti ada problem. Suami istri Harus tenang. Jika ibunya panik, bapaknya panik, di sana itu jadi orang yang bingung. Ini harus bagaimana, dari sini terus kemana, habis ini kemana, itu bingung. Padahal tinggal nanya aja, Pak, dari sini kemana? Oh, ke sana. Itu pasti dijawab, nggak mungkin nggak dijawab. Maka silakan buang rasa malu, buang rasa desanya, silakan bertanya kepada yang memang pantas untuk ditanya di sana. Tanya kepada satpam atau petugas kesehatan di sana. Jangan tanya ke sesama orang tua pasien boleh, tapi yang memang sudah sering ke situ, sudah rawat jalan ramah di situ. Tapi kalau sesama orang baru kadang-kadang jawabannya tambah bingung, biasanya begitu. Di sana sudah ada tempat untuk bertanya, silakan mengunjungi tempat bertanya itu. Ojo isin-isin. Lagi dari Nana Runtiko yang tadi, 6 bulan yang lalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anaknya dioperasi umur berapa kali operasi sehingga terlihat hasilnya? Sudah dijawab tadi. Dari Lisa Rosalina, 8 bulan yang lalu, anak saya juga jantung bocor TOF, sekarang lagi sering kumat. Ya sudah saya jawab, semoga segera diberikan kesembuhan. Rahmat Budi A, 9 bulan yang lalu, anak saya juga bocor jantungnya, alhamdulillah sudah sehat, alhamdulillah. Bapak Winarno 09, 10 bulan yang lalu. Jadi sebenarnya komen itu sudah saya jawab di kolom komentar YouTube, tapi tak bacakan lagi daripada Anda men-scroll di komentar, tak jawab sini aja. Salam untuk orang tua hebat. Wih, yang sabar ya anak, saya alhamdulillah sudah operasi 2 tahun yang lalu, sekarang sudah aktivitas normal, jangan berkecil hati. Oh, motivasi. Kemudian dari Aziz Azhari, itu kelas paling murah. Oh, numpak Damri. Jadi pernah naik Damri waktu itu. Zaman itu tiket Damri dengan tiket pesawat itu bersama. Cuma beda 10.000 20.000. Jadi kami pilih
beberapa kali naik pesawat karena lebih murah dan lebih cepat. Cuma juga naik bus juga karena pertimbangan sampai sana pagi itu kalau naik bis. Tapi kalau naik pesawat itu sampai sana kalau nggak pagi sekalian malam banget biasanya begitu. Cuma karena kabarnya tiket pesawat naiknya luar biasa, mending naik bis untuk yang dari Lampung, karena naik bis juga murah, nyaman juga sih, berangkat malam sampai sana pagi. Sampai sana pagi, mandinya tak jelaskan sekalian wis. Untuk teman-teman yang dari Lampung, untuk pengobatan ke Harapan Kita itu bisa naik bis saja. Tapi kalau dapat promo tiket pesawat itu lebih nyaman, cepet. Kalau naik bis itu naik dari Lampung itu malam sampai sana itu sebelum subuh. Nanti Anda bisa bersih-bersih, beres-beres diri, mandi itu di stasiun Gambir. Di sana toiletnya memadai, ada masjid, ada musola dan lain-lain. Silakan bisa bersih-bersih di situ. Nanti dari situ naik taksi atau naik angkot atau naik ojek online dan lain-lain, itu cepat. Dari situ sudah sangat dekat. Simpel kan? Bisa naik ojek online, itu habisnya murah banget wes, nggak sampai 50.000, 30.000 lah paling, nggak salah ingat. Naik ojek atau cuma 15.000, 10.000. Ya naik ojek dari Gambir itu cuma 10.000 atau 12.000 waktu itu. Kalau sekarang paling 15.000. Kalau naik ojek online paling cuma 30 ribuan lah, sekitar itu. Murah sebenarnya. Dan nggak usah bingung, ini mau habis ini kemana, Itu. Berikutnya Anto Sudrajat. Ini beliau sudah pernah nanya lewat WA. WA atau Instagram ya? Satu tanya yang lalu. Bisa minta nomor HP dan WA, karena saya juga mengalami demikian. Sudah dijawab tadi. Bang, bagi-bagi pengalaman dong, anak saya juga mengalami penyakit PJB VSD. PJB itu penyakit jantung bawaan. VSD itu ventricle septal defect. TOF itu tetralogy of Fallot. Minta nomor HP-nya buat sharing-sharing, silakan. Telepon silakan. Tapi kalau mau telepon janjian dulu. Nanti kalau lagi di mana langsung telepon ya. Nggak enak. Udah ya, sidik berarti. Kita setengah. Atau ada pertanyaan sih durung tak jawab mungkin nih. Tapi tak cek lewat HP soalnya. Jadi mungkin ada pertanyaan yang belum nyantol. Masih dangdut. Apa lagi kita cari lagi? Udah, sepertinya cuma itu yang bertanya lewat. Duh, dangdutannya masuk ya. Gak apa-apa wis. Ya, cuma itu. Semoga bermanfaat. Kalau kebanyakan, kalau kepanjangan malah bos. Gak lah ya. Kalau ada yang mau tanyakan silakan kolom komentar. Kalau bisa kami jawab. Kalau enggak mungkin bisa cari di teman-teman lain, channel teman-teman lain yang juga membagikan pengalamannya ketika berobat ke Rumah Sakit Harapan Kita. Buat teman-teman sekalian yang sedang mengalami hal yang sama dan belum tertangani, semoga segera tertangani. Kemudian jangan panik, tetap juga kondisi kesehatan, jangan sampai sakit di sana. Jaga kesehatan. Oke, anakku
nangis. Ngapa? Udah aja ya, terima kasih. Ngapa, Nak? Assalamualaikum Hah? warahmatullahi wabarakatuh. Ngapa?